Menu harian balita cenderung monoton, lebih banyak berbasis karbohidrat sederhana seperti bubur instan atau nasi. Selain itu, terdapat defisit pengetahuan ibu mengenai pentingnya gizi seimbang bagi balita. Banyak orang tua belum memahami cara menyusun menu sederhana bergizi dengan bahan pangan lokal yang sebenarnya mudah diperoleh. Partisipasi masyarakat terhadap posyandu juga masih rendah, hanya sekitar 40% balita yang rutin hadir untuk ditimbang dan dipantau tumbuh kembangnya. Dari segi lingkungan juga, wilayah RW 16 tergolong padat penduduk dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal. Dengan demikian, prioritas kesehatan di posyandu kepala RW 16 adalah tingginya angka stunting akibat asupan gizi balita yang tidak sesuai kebutuhan, defisit pengetahuan ibu terkait gizi seimbang, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Baik, yang pertama adalah pengkajian. Itu kalau lokasi pengkajiannya yaitu berada di Kampung Sekepala RW 16, Kelurahan Karahayu, Kecamatan Ragasi, Kabupaten Bandung. Baik, langsung saja yang untuk pengkajian inti komunitasnya. Yang pertama itu wilayah-wilayah. Perubahan RW 16 Sekepala dari wilayah semi pedesaan menjadi pemukiman padat membuat lahan pertanian berkurang. Sebagian besar masyarakat beralih mata pencaharian dari petani menjadi buruh pabrik atau pekerja harian. Hal ini berdampak pada pola konsumsi keluarga, di mana banyak orang tua lebih memilih makanan instan dan murah dibandingkan makanan bergizi seimbang. Kondisi ini menyebabkan balita rentan mengalami masalah gizi termasuk stunting. Untuk luas wilayahnya, RW 16 Kepala memiliki luas wilayah perkiraan 12 hektar. Untuk batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cigonewa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rahayu, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nanjing, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mekaramulya. Untuk kualitas wilayahnya, kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat padatnya pemukiman, pengelolaan sampah belum optimal, dan adanya saluran air terbuka yang kurang terawat sehingga dapat memperburuk status kesehatan gizi balita. Hingga saat ini, untuk pemekarannya, saat ini RW 16 Sekepala belum pernah mengalami pemekaran wilayah. Untuk demografinya, yang pertama usia dan jenis kelamin kelompok atau komunitas yang dibina, yaitu dari total penduduk RW 16, proporsi laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Usia penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif dewasa sekitar 55%, balita sekitar 6%, remaja 12%, dan lansia 10%. Dari total 45 balita yang terdaftar di posyandu, terdapat 23 balita laki-laki dan 22 balita perempuan dengan 10 balita atau setara dengan 22% balita mengalami stunting. Untuk ras atau etnik, penduduk RW 16 mayoritas berasal dari suku Sunda, dengan sebagian kecil suku Jawa dan etnik lainnya. Untuk tingkat pendidikan, di RW 16 mayoritas ibu balita adalah lulusan SMP hingga SMA. Hanya sebagian kecil yang menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap keterbatasan pengetahuan tentang gizi seimbang. Untuk status pekerjaan, sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai buruh harian dan karyawan pabrik. Sisanya bekerja sebagai pedagang kecil, ojek, atau usaha informal lainnya. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Untuk status perkawinan, sebagian besar penduduk RW 16 telah menikah. 65% sudah menikah, yang belum punya 30%, dan sisanya berstatus janda atau duda 5%. Kondisi keluarga yang sibuk bekerja menyebabkan kurang optimalnya pola asuh pada balita termasuk dalam pemenuhan gizinya. Untuk tingkat penghasilan masyarakat, rata-rata penghasilan per bulan keluarga di RW 16 berkisar antara 1 juta hingga 2.500.000, sehingga sebagian besar berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan penghasilan ini turut mempengaruhi pemilihan makanan yang lebih murah dan praktis, sehingga variasi gizi anak balita sering tidak terpenuhi. Untuk statistik
asupan gizi tidak sesuai kebutuhan. Defisit pengetahuan ibu tentang gizi banyak. Yang ketiga, rendahnya partisipasi posyandu, hanya sekitar 40% balita yang rutin dibawa ke posyandu. Yang kedua, angka kesakitan dan angka kematian dalam 2 tahun terakhir tercatat 10 balita mengalami stunting dengan sebagian besar berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Tidak ada kasus kematian akibat stunting di wilayah RW 16, namun demikian kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena stunting dapat berdampak jangka panjang. Untuk nilai dan kepercayaan untuk agama yang dianut adalah 100% agama beragama
berhubungan dengan kurangnya variasi asupan makanan balita, dominan karbohidrat dan defisit pengetahuan ibu tentang gizi ditandai dengan preferensi stunting 22%, yaitu 10 dari 45 balita. Yang kedua, balita jarang mendapat protein hewani, sayur, dan buah. Yang ketiga yaitu pernyataan ibu tentang kesulitan memberikan MPASI bergizi seimbang. Yang kedua adalah manajemen kesehatan komunitas tidak efektif berhubungan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program posyandu dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Untuk yang selanjutnya itu ada perencanaan untuk diagnosa. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk data subjeknya, ibu balita kesulitan menyediakan MPASI bergizi karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Untuk data objektifnya, 10 dari 45 balita atau 22% stunting, makanan monoton, nasi, bubur atau dan juga jarang protein, sayur, buah. 60% ASI eksklusif. Untuk tujuan dan kriteria hasil yaitu untuk jangka pendek 1 hingga 3 bulan 70% ibu tahu bahan pangan lokal bergizi. Yang kedua, 60% ibu mampu menyusun menu MPASI seimbang. Yang ketiga, 60% keluarga menerapkan minimal 1 menu bergizi per hari. Untuk jangka panjangnya yaitu 6 bulan, 1 proporsi stunting turun dari 22% atau kurang dari 18%. Yang kedua, pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan balita sesuai standar WHO meningkat. Untuk intervensinya, yang pertama ada edukasi. Yang pertama itu penyuluhan gizi seimbang. Yang kedua, distribusi leaflet menu MPASI sederhana berbahan lokal. Yang ketiga, konseling per individu pada ibu balita stunting saat kunjungan rumah. Yang kemitraannya, yang pertama meminta puskesmas membantu program pemberian makanan tambahannya atau PMT. Yang kedua, PKK membantu mengadakan demo masak dan mendampingi ibu balita. Untuk intervensi proses kelompok, yang pertama kelas gizi bulanan di posyandu. Yang kedua, demo masak MPASI sehat 2 kali dalam 3 bulan. Untuk intervensi pemberdayaannya, yang pertama kebun gizi keluarga menanam kangkung, bayam, tomat di pekarangan. Yang kedua, tim gizi RW 16 memantau memanfaatkan kebun dan menu yang diberikan. Untuk intervensi perawatnya, yang pertama kunjungan rumah tiap 2 minggu ke keluarga Santi, cek menu memberi contoh dan mencatat PB balita. Yang kedua, monitoring pertumbuhan balita tiap bulan di posyandu. Untuk diagnosa yang keduanya yaitu manajemen kesehatan komunitas tidak efektif. Dengan data subjektif, orang tua jarang bawa balita ke posyandu, dan data objektifnya kehadiran balita posyandu kurang dari 40%. Untuk tujuannya yang pertama yaitu 70% orang tua tahu jadwal dan manfaat posyandu. Yang kedua, kehadiran posyandu meningkat lebih dari 60%. Yang ketiga, 30% keluarga mulai menggunakan BPJS untuk pemeriksaan balita. Dan juga kehadiran posyandu konsisten lebih dari 80%. Posyandu RW 16 mampu menjalankan kegiatan PMT dan pemantauan gizi untuk balita. Untuk intervensi yang pertama itu ada edukasi. Stunting bukan keturunan semata atau bisa dicegah dengan gizi dan pemantauan rutin. Yang kedua, pentingnya posyandu untuk menimbang BB dan TB atau imunisasi vitamin A dan juga PMP. Yang ketiga, cara menggunakan BPJS untuk cek kesehatan balita. Yang keempat, bahaya bila balita absen posyandu. Risiko gizi buruk, stunting tidak terdeteksi. Untuk intervensi kemitraannya, yang pertama melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, dan tokoh agama untuk sosialisasi jadwal posyandu. Yang kedua, kerjasama dengan puskesmas, jadwal screening balita tiap bulan, konseling gizi di posyandu. Untuk intervensi proses kelompoknya, yang pertama pembentukan kader gizi RW, tiap kader bertanggung jawab pada 10 keluarga. Yang kedua, rapat evaluasi bulanan. Untuk intervensi pemberdayaannya, yang pertama posyandu mandiri,
Yang kedua, kunjungan rumah oleh kader untuk mengundang balita yang tidak hadir. Untuk intervensi perawatnya, yang pertama, monitoring kasus hadir posyandu tiap bulan. Yang kedua, kunjungan rumah keluarga balita stunting untuk konseling. Yang ketiga, evaluasi penyuluhan buat pre-test atau post-test sederhana untuk mengukur pemahaman orang tua. Untuk yang selanjutnya ada implementasi. Untuk implementasi diagnosa yang pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama mengedukasi ibu balita tentang pentingnya gizi seimbang, yang kedua memberikan contoh menu MPASI bergizi berbahan lokal, yang ketiga kunjungan rumah balita stunting untuk konseling menu harian dan pemantauan. Untuk tujuannya yaitu agar status gizi balita meningkat, prevalensi stunting menurun, serta ibu mampu menyediakan menu MPASI bervariasi dari bahan lokal. Untuk sasarannya yaitu ibu balita dan juga keluarga yang memiliki balita di RW 16. Untuk diagnosa yang kedua yaitu manajemen kesehatan komunitas tidak efektif. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hadir ke posyandu setiap bulan untuk menimbang balita. Yang kedua, sosialisasi bahaya stunting dan cara pencegahannya. Yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat untuk mengajak warga hadir di posyandu. Yang keempat, monitoring kehadiran balita di posyandu dan melakukan kunjungan rumah untuk keluarga yang tidak hadir. Untuk tujuannya yaitu agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu meningkat. Untuk sasarannya yaitu kepada masyarakat RW 16 khususnya keluarga dengan balita. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peran fungsi perawat komunitas. Yang pertama, peran perawat komunitas yaitu sebagai edukator, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai promotor kesehatan dan juga sebagai konselor. Untuk fungsi perawat di komunitas yaitu yang pertama ada independen. Perawat komunitas menjalankan fungsi independen dengan melakukan pengajian langsung di RW 16 seperti mendata balita stunting. Yang kedua, interdependen. Perawat menjalankan fungsi interdependen dengan berkolaborasi dengan puskesmas, kader posyandu, PKK dan tokoh masyarakat dalam merancang program pencegahan stunting. Yang kedua yaitu ada dependen. Dalam fungsi dependen, perawat melakukan tindakan yang merupakan delegasi dari tenaga kesehatan lain, misalnya dari dokter, puskesmas. Yang selanjutnya ada aspek legal dan etik perawat komunitas. Yang pertama, aspek etik yaitu ada autonomi. Perawat harus menghormati hak masyarakat, khususnya orang tua balita dalam mengambil keputusan terkait kesehatan anaknya. Yang kedua, benefit atau kebaikan yaitu perawat harus melakukan tindakan yang paling bermanfaat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Yang ketiga yaitu tidak merugikan. Perawat wajib memastikan bahwa setiap intervensi tidak menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada aspek legal. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Secara legal, perawat komunitas memiliki tanggung jawab penuh atas setiap intervensi yang dilakukan di RW 16. Baik, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.